satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digantikan dengan nilai apapun, dan juga sekaligus tidak bisa diwakilkan adalah perintah pelaksanaan sholat. Haji itu bisa diganti dengan badal haji. Orang yang tidak mampu melakukan haji bisa diwakilkan. Puasa juga bisa diganti dengan fidyah bagi yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Ibadah yang memang tidak bisa digantikan, bahkan satu-satunya ibadah yang memang Rasulullah langsung diminta untuk datang menjemput, mengambil adalah sholat. Perintah sholat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kaji Bapak Ibu sekalian, dia adalah bukan perintah baru. Semua nabi yang diutus oleh Allah itu ada perintah sholat. Adapun tentang syariat itu nanti ada yang belakangan. Nabi Adam itu tidak dikasih syariat. Makanya larangan mencuri pada saat Nabi Adam itu tidak ada. Karena memang tidak bisa mencuri, bagaimana mencuri dia tinggal sendiri. Itu makanya hukum agama itu nanti bertahap syariatnya muncul ketika ada perkembangan. Dan satu-satunya ibadah yang pelaksanaannya itu paling sering kita lakukan itu sholat. Namun sebelum melaksanakan sholat ini kita punya kaidah, yakni pelaksanaan azan dan iqamah. Penting saya jelaskan sedikit tentang azan dan iqamah. Sebenarnya azan ini ada yang memprotes tentang azan subuh dengan adanya kalimat as-salatu khairum minan naum. Kalimat itu tidak datang dari Rasulullah, itu datang dari Bilal bin Rabah. Karena suatu ketika Bilal azan, kemudian dia tidak melihat pintu rumahnya Nabi terbuka. Sudah sampai pada kalimat hayyalal falah, tapi pintu Nabi itu belum terbuka, sehingga dia mengira bahwa Nabi masih tidur, sehingga dia menambah kalimat as-salatu khairum minan naum. Nanti setelah selesai sholat subuh, baru Bilal bin Rabah memberitahu kepada Rasulullah bahwa tadi ketika saya azan, saya menambah kalimat as-salatu khairum minan naum, karena saya mengira Rasulullah belum bangun. Kemudian Rasulullah mengatakan itu baik. Jadi Nabi tidak salahkan. Tentang adanya orang tidak menggunakan kalimat as-salatu khairum minan naum pada sholat subuh, itu tidak bisa juga disalahkan. Tapi untuk yang menggunakan kalimat itu juga dibenarkan karena Rasulullah mengatakan itu baik. Jadi sebenarnya yang kita inginkan di sini adalah menerima perbedaan pendapat dari apa yang kita pahami. Makanya di dalam Islam ini ada namanya sikap hukum, ada namanya hukum Islam. Hukum itu adalah sekian banyak pendapat ulama tentang satu masalah. Sedangkan sikap hukum adalah yang kita ambil dari sekian banyak pendapat yang ada. Sikap hukum kita boleh jadi berbeda dengan sikap hukum orang lain. Jadi selama ada dalil, itu silahkan. Yang ada sekarang tapi tidak ada di Sorong. Yang banyak muncul sekarang hanya pendapatnya yang dianggap benar. Setelah berbeda dengan pendapat yang dia gunakan dan dalil yang dia gunakan, maka itu dianggap salah. Itu jadi fatal, Pak. Dari dulu Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak kunut subuh itu disuruh sujud sahwi. Karena kunut subuh itu adalah sunnah. Tapi ketika Imam Syafi'i pergi ke Irak di masjidnya Abu Hanifah, yang notabene Abu Hanifah itu tidak kunut subuh, maka ketika dia datang ke sana disuruhlah menjadi imam oleh murid-muridnya Abu Hanifah untuk menjadi imam sholat subuh. Imam Syafi'i jadi imam, dan setelah rakaat kedua dia sujud, dia tidak kunut. Padahal muridnya Imam Abu Hanifah menunggu Imam Syafi'i untuk kunut. Tapi Imam Syafi'i tidak kunut. Padahal dia mengatakan kalau tidak kunut subuh, sujud sahwi.
Setelah selesai salam, murid-muridnya Abu Hanifah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, kau yang mengatakan bahwa orang yang tidak kunut subuh itu disuruh sujud sahwi. Kami menunggumu tadi untuk kunut karena kami juga ingin, kami akan ikut. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, ini masjid adalah masjidnya Abu Hanifah. Itu di samping ada kuburannya Abu Hanifah. Yang ikut di belakang saya adalah murid-muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak kunut subuh dan saya menjadi tamu di masjid ini. Makanya saya menghargai tuan rumah. Sehingga saya tidak kunut. Itu adabnya ulama, Pak. Jadi dia tidak pakai pendapatnya karena menghargai orang yang ada di sana. Karena dia mengatakan yang ikut di belakang saya ini menjadi makmum muridnya Abu Hanifah yang setiap subuh tidak kunut. Kalau saya kunut berarti saya mengacaukan tempat ini sehingga dia tidak kunut. Itu akhlaknya ulama. Yang sekarang banyak beda, Pak. Dia punya pendapat sendiri, sudah ada dijalankan orang di masjid itu bertahun-tahun, datang langsung merubah. Wah, itu jadi masalah. Sehingga bikin kacau. Makanya imam itu tidak sembarang. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang maju menjadi imam dan tidak disuruh, tarik ke belakang itu. Itu tidak boleh. Jadi makanya dalam agama ini kalau kita menggunakan adab itu luar biasa. Cuma kadang kita dahulukan fikih daripada adab. Nah, makanya saya pernah lihat itu ada yang di India peristiwa itu, Pak, yang fatal. Itu gara-gara dia tahiyat, dia goyang-goyangkan telunjuk. Nah, ada pendapat itu bahwa menggerakkan tangan itu tidak boleh. Bisa membatalkan sholat, apalagi kalau lebih dari 3 kali putar-putar. Aduh, sekalinya dia dapat memutar-mutar tangannya, langsung dia pegang itu baru dia patahkan tangannya. Itu saking ekstrimnya dan itu berkasus, Pak. Ini padahal itu fikih. Fikih itu pasti berbeda, tidak mungkin satu pendapat. Allah itu seakan-akan menghidangkan agama ini, tinggal kita memilih mana yang kita mau pakai. Sama dengan ketika masuk di warung, ada sayur, ada ikan masak, ada ayam goreng, ada tempe, ada tahu. Kalau Anda senang makan tahu, silakan makan. Tapi jangan salahkan orang yang makan tempe. Kan begitu. Anda pakai pendapatnya Imam Syafi'i, silakan. Tapi jangan salahkan pendapatnya Abu Hanifah. Jadi ketika Anda memiliki satu keyakinan bahwa ini yang menurut kami benar, maka silakan amalkan. Tapi ketika ada yang diamalkan orang dan ada hadisnya, jangan salahkan, karena itu ada dalilnya. Itu aja. Itu kalau sudah begitu, Pak, sudah aman. Maka itu terkali sidin rimawata memat tu nare ko jujut tabaya sama kanja mampangewangi materu. Nah, itu artinya susah itu kalau hanya pakaian kita dianggap bagus, yang dipakai orang itu jelek. Wah, cuma memang nanti pendapat itu kan ada cocoknya di suatu tempat paling pas. Nah, sama dengan mobil, Pak. Kalau di kota mobil Avanza dengan Innova mantap. Tapi kalau di gunung tidak bisa, maka pakai Triton, pakai mobil hardtop. Nah, kalau hardtop di kota, Pak, kita sakit kepala. Makanya ulama itu bilang, oh cocoknya pendapat ini. Sebenarnya makanya fikih itu begitu. Jadi jangan terlalu paten mengatakan oh seperti ini. Tidak, ulama itu kan fleksibel dalam memahami agama. Nah, ini penting kita pahami supaya tidak mudah menyalahkan orang. Dan apa yang kita yakini, kalau kita miliki satu pendapat dan itu sudah ada dalil, maka tidak usah khawatir. Kenapa? Ada kaidah, al-mukhti'u fi al-ijtihadi lahu ajrun. Seorang mujtahid ketika mengambil ijtihad dan itu pendapatnya salah, dia dapat 1 pahala. Kalau udah pendapatnya benar, dia dapat 2 pahala. Kenapa dapat 1 kalau salah? Itu diberi hadiah karena dia sudah mengkaji agama. Bukan hadiah karena salahnya, tapi hadiah karena sudah berusaha mengkaji agama. Tapi siapa yang berhak berijtihad? Orang yang menghafal minimal 500.000 hadis Nabi. Nah, itu. Jadi kalau ada orang mengatakan menurut pendapat saya ayat ini begini, itu orang hebat, Pak. Nah, itu orang hebat. Kalau dia mengatakan berarti dia sudah bisa berijtihad. Nah, makanya ulama tafsir itu selalu mengambil pendapat ulama sebelumnya. Makanya saya selalu bilang, saya itu ceramah tidak pernah menggunakan pendapat pribadi, karena saya itu mengambil pendapatnya ulama. Nanti kalau ditanya kenapa begini pendapatmu, saya cuma bilang Imam Syafi'i bilang. Kau tanya Imam Syafi'i, kan itu. Saya itu paling enak, Pak, nanti. Jadi kalau ada nanti kenapa kau amalkan ini, saya bilang saya dapatnya dari Imam Syafi'i. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengambilnya dari hadis Nabi. Dia akan pertanggungjawabkan. Nah, ketika nanti pendapatnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Ketika pendapatnya salah, tetap dapat 1 pahala. Jadi tidak usah berdebat.
Makanya kadang-kala dulu kan Muhammadiyah NU begitu Pak, kunut tidak kunut, sampai-sampai bangun masjid sendiri, Masjid Muhammadiyah. Tidak datang ke masjid NU karena di masjid NU kunut. Sekarang sudah tidak berdebat Pak, karena sudah tidak sholat subuh. Karena sudah jarang sholat subuh, jadi hanya sudah berhenti berdebat. Kembali, azan dan iqamah, sebenarnya azan ini Rasulullah sangat menganjurkan. Dia mengatakan begini, siapa yang sholat tanpa melakukan salah satu dari keduanya, ini. Jadi siapa yang sholat tanpa melakukan salah satu dari keduanya, salah satu dari keduanya maksudnya adalah azan dan iqamah. Jadi kalau bapak tidak sempat azan, cukup iqamah. Jadi siapa yang sholat tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka dia sholat bersama syaitan. Makanya kalau bapak mau sholat, kalau tidak bisa azan, cukup iqamah. Jadi orang yang iqamat sebelum sholat, itu malaikat akan menjadi makmum di belakangnya. Tapi kapan dia sholat tanpa azan dan juga tidak iqamah, maka syaitan yang akan ikut. Tapi dia tidak sholat, dia hanya mengganggu. Dari situ sebenarnya kenapa azan dan iqamah ini. Sebenarnya azan itu Pak bukan hanya mau sholat. Kadang-kadang orang mengatakan nanti mau sholat baru azan. Oh enggak. Azan itu kalau ada orang kesurupan, bapak tidak hafal ayat, untuk ru'ya, azankan. Dia azankan, azan saja, berdiri saja azan. Syaitan itu lari Pak. Tapi tunggu dulu. Kalau orang bagus imannya, insya Allah setannya lari. Kalau imannya lemah, Nabi setan sama-sama jadi tidak saya lari. Masa anggota saling mengusir anggota ini. Itu makanya harus memang. Makanya Imam Malik itu, saya pernah baca satu di kitab sejarah itu, Imam Malik ketika ada orang kerasukan, itu dia tidak ru'ya Pak. Jadi dia punya sandal itu, ketika masuk di tempat di kamar mandinya, ada sandalnya itu. Kalau sekarang kita akan mengatakan terompah. Itu sandal kayu, di situ dia meletakkan kedua kakinya supaya tidak tersentuh ke lantai. Takutnya kalau ada najis. Makanya dia meletakkan kakinya di situ untuk dia pakai untuk bersuci. Itu sandalnya dipakainya masuk ke situ, ke tempat bersuci. Sekalinya ada orang kerasukan, dipanggil untuk meru'ya. Imam Malik tidak datang, dia cuma mengatakan, saya punya tugas, saya sudah janjian dengan seseorang, saya tidak bisa membatalkan janji. Dia mengatakan, wah dia kerasukan, dia kemasukan jin. Lalu dia mengatakan, enggak, ada sandalku di dalam situ, kau ambil, bawakan dia. Itu sandalku di sana, ambil, bawa ke sana, perlihatkan itu orang kerasukan. Kalau sandalku dia lihat dan tidak keluar jinnya, nanti kau kembali panggil saya. Baru dibawa sandalnya Pak. Jadi orang bertanya, sudah ditanya, orang bertanya, mana Imam Malik? Langsung dia mengatakan, ada caranya tidak sempat, cuma sandalnya dia bawa ke sini, saya suruh bawa ke sini. Langsung berhenti sakit. Bayangkan Pak, sakit takutnya syaitan sama Imam Malik. Takut. Tapi susah memang mengikuti Imam Malik Pak. Saya baca sejarahnya, akhlak Imam Malik itu luar biasa. Imam Malik itu tidak pernah pakai sandal di dalam kota Madinah. Di Madinah itu tidak pernah, padahal dia tinggal di Madinah. Tidak pernah pakai alas kaki. Ketika ditanya, kenapa kau tidak pernah menggunakan sandal kalau di dalam Madinah, tapi ketika keluar dari Madinah kau menggunakan sandal? Imam Malik mengatakan, mana mungkin saya menggunakan sandal di tempat di mana ada jasadnya Rasulullah dibawa. Saking ta'zimnya kepada Rasulullah. Itu adabnya Imam Malik. Dan itulah yang menyebabkan Ki Khalil Bangkalan yang dari Madura itu ke Mekah 15 tahun tidak pernah buang air besar di Mekah. Jadi kalau dia mau buang air besar itu dia keluar. Saking menjaganya dua kota haram ini. Dia mengatakan, saya tidak mau datang hanya meletakkan kotoran di tanah yang disucikan oleh Allah. Jadi paling siksa itu kalau dia mau buang hajat. Tapi ternyata diberikan karamah oleh Allah, itu hanya buang hajat 1 kali 1 bulan. Itu anunya Pak. Makanya dari situ juga ulama tasawuf tidak membolehkan kalau kita di WC masjid itu jangan buang air kecil, jangan buang air besar. Wah itu fatal Pak itu. Kita kan kalau biasa jadikan masjid sebagai WC itu istilahnya kalau naik mobil ada WC masjid, mau buang air kecil ada masjid di depan, langsung singgah di situ. Itu. Tapi kan tidak masalah kalau dalam fikih. Saya baca di kitabnya Imam Syafi'i, kalau singgah di WC masjid buang air kecil, buang air besar itu makruh hukumnya. Di WC masjid ini Pak, makruh. Makanya kalau mau selamat tidak melakukan makruh, berwudu dulu sebelum meninggalkan masjid.
Nah, misalnya bapak naik mobil, misalnya dari satu kampung ke kampung lain, kemudian singgah di WC masjid, buang air kecil, berwudu dulu baru pergi. Karena kalau hanya buang air kecil baru pergi itu makruh. Tapi kalau berwudu itu sunnah. Maka menutupi yang makruh ini dengan amalan sunnah. Nah itu kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau tasawuf, oh pantang pak, tidak bisa itu. Makanya ulama sufi itu susah. Bahkan wudu itu tidak boleh dipakai sholat kalau sudah dipakai berbohong. Itu tidak boleh. Jadi kalau kau sudah pakai wudumu berbohong itu sudah kotor. Kau sudah melihat perempuan dengan wudu yang kau sudah pakai itu sudah istilahnya dia tidak mengatakan batal, juga dia mengatakan itu sudah tidak ada nurnya, sudah kotor. Ya. Kita kadang kalau ke masjid pak berwudu di rumah, oh, mata melalat itu. Ya. Melihat semua. Apalagi pakaian perempuan sekarang banyak yang 99 setannya. Ya, tapi kalau dilihat sudah cukup 100 karena kita juga sudah jadi setan. Ini masalah itu. Makanya itu menjaga pandangan itu pak. Makanya di dalam tasawuf itu kan agak berat. Jadi itu karena adab. Nanti kita akan bahas itu sebelum sholat. An-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman, at-tazkiyatun nufus, az-zakah. Itu kan ada 4 itu. Nah, ini kenapa biasa ada orang mengatakan, kenapa saya pak ustaz ini susah khusyuk? Ah di sini kuncinya. Ini nanti yang 4 ini. Kalau mau khusyuk dalam sholat ini yang 4 dijaga ini. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian, jadi ini azan itu kan untuk orang kesurupan. Yang kedua, azan itu bisa mengusir jin. Azan itu bisa mengusir jin. Bayangkan itu Rasulullah mengatakan kalau orang azan itu sampai jin itu berlarian. Makanya di kampung-kampung tertentu itu yang biasa banyak anjing. Pak kalau azan itu kadang bilang, oh kan biasa begitu, menggonggo begitu. Itu untuk memberhentikan anjing menggonggo begitu cukup baca salawat. Tapi salawat pokok bilang orang Bugis. Yang mana itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Berhenti itu. Kalau ada anjing bilang wah itu langsung itu dibaca. Itu anjing karena melihat ruh yang tidak diterima, mu'allaqun bainas sama'i wal ard, tidak diterima di langit dan juga di tanah tidak diterima. Sehingga ketika angin berhembus dia itu berputar-putar di bumi ini, dan itu banyak orang yang tidak diterima di langit dan juga tidak diterima di tanah. Nah, itulah yang digonggong oleh anjing, karena itu pandangan anjing itu tembus. Nah, makanya bapak ini kalau dengarkan anjing begitu langsung baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Berhenti itu. Biar baring di rumah kalau dengarkan anjing begitu cukup baca itu, berhenti itu. Karena ketika kita baca itu maka itu akan pergi jauh. Nah, azan fungsinya itu. Sama kalau ada rumah banyak setannya. Kan begitu, kan setan di dalam rumah itu kan karena juga banyak karena kita tidak ucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Jadi kalau kita dari pasar, dari kebun, kemudian jalan masuk ke rumah dan tidak ucapkan salam, jin yang ikut itu akan ikut masuk. Itu akan ikut masuk. Ketika ikut masuk tinggal di dalam rumah. Makanya kita disuruh ucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Dan salam itu bukan satu, cuma kita akan ambil yang paling pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Padahal salam itu kan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang dibaca ketika masuk rumah. Jadi baca dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dilanjut Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat rahmat yang ada di dalam rumah itu disalami, jin itu akan keluar Pak. Cuma ada pantangannya. Yang kedua, jangan potong kuku di dalam kamar. Dalam rumah jangan potong kuku. Kenapa? Karena jin kuku itu akan tinggal. Ketika kuku lepas, jinnya akan tinggal. Makanya kalau potong kuku keluar. Ini yang kadang orang anukan. Makanya ada kamar, ada rumah itu kadang panas sekali. Sudah jalan kipas angin masih panas perasaannya. Di kamar tidak bisa tidur. Padahal jalan kipas, jalan AC panas dari dalam perasaannya. Dia keluar tidur di bagian rumah. Tapi kalau dia keluar itu agak dingin, sejuk. Itu karena jin kuku tinggal di dalam. Makanya jangan potong kuku. Itu pun potong kuku Pak ada waktunya. Potong kuku yang paling bagus hari Senin, Kamis dengan Jumat. Baru kalau potong kuku berwudu dulu. Makanya kita kalau hari Jumat potong kuku kan nanti biasa sudah potong kuku baru pergi mandi. Terbalik itu. Mandi dulu baru wudu sempurna baru potong kuku. Kuku yang terlepas dari kita dalam keadaan suci itu tidak akan pernah berhenti bersikir hingga hancur. Itu makanya ulama kita menganjurkan dan memang sunnah.
Kita kadang potong kuku dulu baru pergi mandi, itu terbalik. Jadi dibalik itu. Sama kalau mau makan Pak, berwudu supaya makanan itu berkah. Makanya orang yang sudah berhubungan badan, kecuali wanita haid jangan. Orang yang sudah berhubungan badan sebelum makan berwudu, supaya makanan yang masuk itu berkah, dan itu membantu kita khusyuk. Minum juga itu Pak, ada aturannya, tidak sembarang minum itu. Makanya dalam ilmu hikmah, ambil air dengan tangan kanan, kemudian kita minum, sebelumnya baca basmalah. Baca basmalah baru diangkat. Itu bisa dibagi tiga. Kalau dibagi tiga, kalau di talam pertama subhanallah, di talam kedua alhamdulillah, di talam ketiga Allahu akbar, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Baru bismillah lagi, baru diminum. Baru dibaca lagi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, baru baca alhamdulillah, baru minum lagi. Kalau yang satu teguk bismillahirrahmanirrahim baru diminum, telan alhamdulillahirabbil alamin, bismillah lagi baru diminum. Kita karena Pak satu kali angkat habis. So itu jadi masalah. Orang yang minum seperti itu, basmalah alhamdulillah, basmalah alhamdulillah, basmalah alhamdulillah, baru dia berhenti sejenak, selama air itu ada di dalam perutnya dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga betul itu. Itu sunnah Pak, yang sangat luar biasa manfaatnya. Kadang bahkan pernah saya dapat orang minum Pak, itu mulutnya tidak goyang, cuma di sininya goyang. Dia angkat saja begini. Wih, saya bilang kayak mesin air ini. Ya, ini kan, jadi minum juga itu hati-hati. Kemudian saya kembali. Makanya memotong kuku juga itu, jari tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru kembali ke ibu jari. Kiri juga begitu, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari telunjuk, jari kelingking, baru kembali ke ibu jari. Orang yang melakukan itu tidak akan fakir. Itu manfaatnya itu memotong kuku. Jadi itu hikmahnya Pak. Apalagi perempuan, oh hati-hati, jangan potong kuku di dalam kamar, itu fatal itu. Ini jin. Kemudian yang ketiga, jin dalam rumah itu cicak. Wah ini juga banyak. Makanya Rasulullah itu menyuruh kita membunuh cicak. Itu sunnah hukumnya Pak. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, satu kali dipukul kemudian mati, itu 150 hasanat kata Nabi. Jadi setiap satu cicak yang kita bunuh dengan satu kali dipukul, itu 150 pahalanya. Kalau dipukul 2 kali baru mati, itu tinggal 100. Kalau 3 kali itu tinggal 50. Saya pernah tanya ketika ngaji sama guru, kenapa selalu kurang kalau di double? Misalnya pukul 3 kali, kenapa berkurang? Semakin banyak baru. Dia mengatakan dibolehkan untuk dibunuh, tapi tidak dibolehkan untuk disiksa dan ditakuti. Jadi kalau kau sudah kejar pukul begini baru mati, itu pahalanya sedikit. Tapi kalau satu kali hantam mati, ya itu kan. Makanya menyembelih binatang itu paling bagusnya satu kali. Dengan tajam, karena dibunuh pun dibolehkan, tapi dengan cara cepat. Makanya Pak Imam, saya kasih tahu, kalau yang sering sembelih binatang, itu beli pisau sembelih. Ya, beli pisau sembelih. Ada itu yang pisau dijual memang. Jadi kayak Epdik, Jerman, Tramontina, Brasil, itu ada. Bolorka 1110 itu juga ada. Itu yang dibeli. Bagus itu Pak. Itu cuma yang dipakai orang Arab memotong unta itu. Itu cuma satu kali tarik. Jadi kalau dikasih rapat begini baru ditarik, itu cuma satu kali sembelih. Saya kemarin dibelikan sama guru Dr. K. Muda Abdul Malik Tiba. Itu Epdik Jerman. Itu sudah 4 tahun saya pakai menyembelih, itu belum pernah diasah. Itu sudah hampir 40 sapi disembelih, itu tidak pernah diasah. Itu saking tajamnya Pak. Itu kalau dikasih rapat di leher sapi baru ditarik, itu cuma satu kali rapat ke tulang itu. Itu saking tajamnya itu. Itu Epdik. Ya. Itu buatan Jerman. Itu zero karbon. Kadang pisau kita itu sudah bolak-balik begini, tidak mau makan itu. Itu bagusnya beli. Saya punya ada 2 itu. Yang pertama Epdik, yang kedua saya beli Damaskus. Cuma Damaskus ini hampir 7 juta harganya. Kalau yang Epdik ini 2 juta lebih. Ya, jadi pisau sembelih. Makanya saya bilang, enggak usah Pak Imam yang belilah, masjidnya mesti beli. Ya masjid beli atas nama masjid, inventaris masjid, tapi Pak Imam yang pegang. Nanti kalau imamnya ganti, pisaunya dikasih pindah. Kalau Pak Imam mau beli stres itu Pak. Apalagi yang penyembelih kampung, kalau imamnya kaya bagus, tapi kalau penyembelih kampung yang tak 50.000 satu kepala sapi, baru itu yang dia mau belikan pisau habis dia. Apalagi kalau yang pisau mahal, itu pisau Pak kecil sekali.
panjangnya pun hanya 20 cm, 25 cm. Itu pendek sekali itu. Tapi kalau dia dikasih rapat di bawah, baru ditekan, baru ditarik, itu langsung sampai ke tulang. Bunyi memang itu. Dan itu yang paling tajam itu. Jadi itu nanti guru TK muda melitiba kalau dati yang datang 15 sampai terakhir ini, itu tahu betul itu. Nanti Bapak juga bisa belajar sama beliau tata cara menyembelih hewan. Itu mantap kalau dia beliau itu. Dia juga ahli fikih. Dan saya sering bertanya ke beliau kalau tentang masalah fikih. Kemudian yang terakhir, ini sudah jam 6 deh Pak. Terakhir saya sampaikan tadi tentang azan ini. Makanya Bapak Ibu kalau mau sholat azan atau iqamah, makanya dari situlah sholat jamak diantaranya dengan iqamah. Makanya kalau sudah salam ambil lagi untuk iqamah baru mengambil sholat berikutnya. Kenapa? Karena memang supaya kita tidak sholat bersama syaitan. Makanya kalau termasuk ada ulama juga mengatakan tidak usah kalau sholat sunat, kalau sholat fardu harus. Itu yang, tapi kalau sholat sunat ulama kita mengatakan kalau sholat lail bisa kita iqamah. Itu. Tapi ada mengatakan tidak usah, untuk sholat lainnya tidak usah. Jadi ini yang penting saya sampaikan. Tapi ada satu kunci nih, yang terakhir penutup. Ada satu kunci tentang azan itu Pak. Azan dipakai itu biasa kalau orang pindah rumah tuh pakai di sini kah? Azan 4 sudut, kemudian di tengah-tengah. Itu dipakai Pak. Sebenarnya itu dikelabui saja itu. Orang yang azan 4 sudut itu sebenarnya dia sembunyikan. Itu dia baca ayat yang lahir bersama Rasulullah. Kan mujizatnya Nabi itu ketika Nabi lahir ada suara yang keluar dari pojok Ka'bah. Di 4 sudut Ka'bah itu ada ayat yang berbunyi, tapi tidak ada yang baca, tapi ada suara yang keluar. Itulah yang dibaca di setiap pojok rumah. Itu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa qul ja'al haqqu wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Baru ya ayyuhar rasul baligh anni ma unzila ilaik. Itu yang 4. Orang yang baca 4 ayat itu rumahnya tidak akan terbakar. Biar dibakar orang tidak akan terbakar. Itulah yang dibaca ketika pertama mendirikan rumah. Itu sebenarnya disembunyikan Pak. Kenapa dia azan? Itu sebenarnya tuan rumah dikasih tahu kalau kau tinggal di rumahmu azan 5 kali orang, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Makanya 5 waktu sholat itu dikasih tahu. Tapi biasanya cuma pindah rumah azan, kalau sudah tinggal tidak pernah azan. Itu jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.